Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah akan kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan hati ya. Dan kemarin saya sudah share tentang salah satu tulisan Perukiah Indonesia ya di dalam grup. Yang belum gabung grup boleh nanti menghubungi supaya bisa gabung ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian-bagian yang akan kita diskusikan. Nanti akan ada beberapa pembahasan ya. Ada yang nggak ikut gabung di grup? Saya baca sebentar ya. Ini adalah tentang ruqyah tumor hafiz Quran mungkin. Ada yang kenal penyakit tumor? Kanker, tumor ya, sama benjolan-benjolan atau pertumbuhan sel yang terlalu cepat gitu. Jadi harusnya sejenis kanker dan penyakit seperti tumor itu hanya akan dialami oleh manusia yang berusia 60 tahun. Jadi kira-kira akan ada nggak penyakit itu? Tidak ada, harusnya nggak ada. Tapi kenapa ada? Kalau sel kankernya ada, tapi mengalami sampai penumpukan, sampai kemudian membentuk benjolan entah nanti di dalam rahim, entah di payudara, entah di syaraf otak, entah di anus, bisa juga di vagina, bisa juga di mata, di mana saja. Ya, nah itu semua sebenarnya hanya akan terjadi kalau manusianya usia 60.000 tahun. Jadi nggak mungkin ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah masih bayi saja sudah merasakan adanya. Ya, ya ini akan sedikit saya baca dulu, nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dibahas ada 4 guru Quran Hafiz Mutkin bersanad didampingi pembinanya yang konseling dan ruqyah, kemudian reaksi dan muntah. Subhanallah, layak disimak untuk seluruh hafiz untuk menyaksikan betapa hebatnya tipu daya syaitan itu bekerja hingga menimbulkan hafiz Quran yang mungkin dan bersanad ini menderita kanker dan tumor 12 cm di payudaranya. Kasus dimulai dengan mengumpulkan data semua penyakit dari hamba-hamba Allah pilihannya ini. Mereka adalah penghafal Quran yang telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran halaman demi halaman, ayat per ayat, bahkan kata per kata bolak-balik. Sebagaimana predikat mungkin dimaksud, bahkan sudah mendapatkan sanad dan aktif mengajar dan mengelola pondok para hufaz. Yang pertama, dari pembinanya sendiri, ada sakit jantung akibat GERD, syaraf pendengaran menurun, dan orang tuanya ada riwayat jantung dan gangguan telinga yang sama. Artinya, ada gangguan jinasat atau sel turunan, sel degeneratif, ada penyakit turunan. Pada 2 hafizul akhwat usia 26 sampai 20 tahun ada gangguan di menstruasi, istihadah. Istihadah itu haidnya lebih dari 15 hari. Migrain, asma, hipertensi, sakit kepala dan lambung. Asal daerah keduanya tidak dikonfirmasi. Mereka adalah para juara di antara puluhan dan ratusan hafiz lainnya yang bekerja dalam satu lembaga amal volunteer untuk mengkader para penghafal Quran lainnya. Satu hafizul usia 27 tahun ada tumor di payudara kiri, 12 cm sebesar kepala tangan, kepalan, yang dirasakan sakit nyututan, pedih, panas, dan mengeras dalam beberapa kondisi. Beliau dari Padang. Dan terakhir ikhwan, keluhannya ada kedutan di area telinga dan paha, seperti setruman ringan yang di telinga didiagnosanya terlalu banyak kafein. Tapi setelah diagnosa ringan pernah diisi kodam tanpa ia sadari di pondoknya dahulu, dan ada riwayat jenazah dari ayahnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang masih kental. Inilah yang nanti muntah darah. Jadi disebut dengan kodam itu adalah jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kodam itu artinya membantu, karena ada ritual yang kita lakukan, yaitu ritual kesyirikan. Biasanya dilakukan beberapa, bisa di antaranya pondok pesantren, yang itu biasanya dengan puasa mutih, puasa ngepel. Ada juga wirid-wirid tertentu yang sebenarnya diniatkan bukan karena Allah. Pakai wirid ini ya, biar kebal, nggak bisa dibaca. Ya, pakai wirid yang ini supaya nanti bisa ngilang. Nah, itu juga ada ritual-ritual. Atau bertapa, ya, dengan bertelanjang dada. Ada juga yang mandi ke 7 sumur, kemudian ia berenang di tengah sungai jam 12 malam. Pulang-pulang masuk angin.
Sebenarnya ada dua lagi, satu akhwat putri beliau dan Hafiz usia di bawah 20 tahun. Ikhwan yang keduanya memiliki keluhan minor. Singkat cerita, seluruh penyakit didata dan selanjutnya adalah nasihat umum. Bagaimana perbedaan pengobatan, medisin, dan penyembuhan healing, istighfar. Bagaimana letak pemahaman perbedaan penanganan penyakit fisik dan psikis, termasuk penyakit keturunan, genetik, dan relasi kuat dengan jin turunan, faktor bawaan dalam dunia medis. Terkhusus penyakit jantung dan syaraf pendengaran dengan contoh-contoh kasus yang tidak bisa ditolak logika yang sudah disembuhkan. Nanti Ibu bisa melihat dalam surat-surat 40 sampai 41, yaitu tentang Nabi Ayub alaihissalam yang ia disetujui oleh Allah untuk mendapatkan salah satunya adalah izin mengganggu Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga nanti hampir dalam hidup kita sebenarnya ada rekayasa jin setan untuk menjadikan kita itu berantakan. Tapi itu atas izin Allah. Ya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam akhirnya pertama bisa kan? Segitu hebatnya kebunnya yang indah, kemudian peternakannya tiba-tiba bangkrut. Bisa kan? Nah, sama seperti kita juga. Kemudian yang kedua, anak-anaknya meninggal 12-12 ya. Kemudian istrinya akhirnya sedih, marah, jengkel, nggak akan kuat. Makanya kalau ada perempuan dikatakan sabar itu kalau cobaannya suaminya fakir. Kalau belum fakir suaminya itu belum dikatakan sabar. Masih biasa aja. Karena biasanya paling berat beban seorang wanita itu adalah ketika suaminya fakir. Berarti sabar kalau dia lolos. Tapi kalau nggak lolos ya sabarnya baru di awal. Ya. Kemudian setelah itu ternyata Nabi Ayub alaihissalam belum selesai, yaitu diuji dengan penyakit kulit sampai kulitnya busuk dan berbau. Dan itu hanya ada penyakit pada masa itu cuma satu-satunya beliau. Dan beliau tetap berdakwah. Bayangkan berdakwah di tengah-tengah orang yang di situ miskin, perekonomiannya hancur, sampai tak punya apa-apa, rumah tangganya berantakan, penyakitan lagi. Siapa yang mengikuti? Kamu nggak usah capek-capek dakwah, kamu aja beriman kayak gitu, ya kan Bu? Ibu, saya ajarin terapi Quran terus Ibu lihat saya, lah dia aja butek begitu kan, gimana kita mau ikutan ya kan Bu? Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam? Ia tetap meyakinkan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah pemberian Allah. Nah, jadi hampir semua penyakit, semua hal dalam hidup kita itu sebenarnya ada keterlibatan jin setan. Untuk apa, Bu? Supaya kita keluar dari jalur takwa, yaitu ngeluh, marah, sedih, jengkel banget gitu. Ya, ini yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam dan juga Nabi Nuh alaihissalam pun sama. Sampai akhirnya masuk dalam dada-dada di dalam keluarganya untuk mempengaruhi emosional supaya kita marah-marah, jengkel, sedih, kecewa banget gitu. Target mereka adalah supaya keluar dari lisan kita adalah mengeluh. Targetnya Nabi Ayub itu cuma situ, supaya Nabi Ayub alaihissalam mengeluh. Kemudian ia ingin menyalahkan supaya ia keluar dari keimanan, supaya nyalahin Allah. Ini banget ya orang takwa. Ini banget yang ikutin Allah, dikasih senang kagak gitu ya. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak goyah. Ia tetap meyakini bahwa ini semua yang nggak enak-enak maupun yang enak atau yang enak itu sama-sama datang dari Allah. Maka ia tetap sabar. Bahkan berdoanya Nabi Ayub alaihissalam saja itu nggak marah-marah. Mau minta sembuh aja masih malu. Tapi mengatakan memuji bahwa aku memang mengalami siksaan yang sungguh payah, ya, yaitu dari setan. Jadi adanya godaan yang begitu berat. Tapi ia yakin bahwa setan pun datang dari Allah, ya. Jadi hampir semua penyakit dalam tubuh kita walaupun berbentuk fisik pun ada kaitannya mereka karena targetnya adalah supaya nggak sabar, supaya nggak ada rasa syukur, nggak sabar, nggak ikhlas. Itu aja targetnya. Jadi bawaannya pengennya ngeluh, marah, jengkel. Terakhir, bagaimana kemudian syaitan bekerja dengan nafsu?
Psikis manusia menjadi persekongkolan terbesar di balik kekufuran manusia, melahirkan kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kemudian merampok kualitas kebahagiaan mereka dari tengah rumahnya. Betul nggak? Iya, salah satunya adalah kalau di dalam rumah itu setan itu menggempur paling utama itu adalah perempuannya dulu, biar dia lelah. Karena kalau perempuan udah lelah ngomel ya sudah keluar semua itu dan bisa seberantakan itu. Nah, itu cara awal untuk merusak di dalam tatanan keluarga. Nasihat interaktif ini adalah ceramah tambahan, karena dari pagi sampai asar mereka telah mengikuti dengan seksama presentasi di masjid dengan tema khusus terapi Al-Quran untuk penyakit medis dan fisik. Dan di antara mereka telah menyimak lebih dari 3 kali. Bahkan Ibu Pembina sudah ikut program intensif kami yang 1 pekan. 45 menit berlalu cepat dan selanjutnya masing-masing menanggapi satu persatu. Tentu dari sudut pandang subjektif termasuk konseling pribadi untuk kondisi psikis dan kejiwaannya. Ibu pembina menanggapi secara akademis dan kasuistik dengan masalah pribadi. Si Abang Hafiz juga membenarkan hubungan dinasab dengan kasusnya. Sementara satu Hafiz bertanya tentang materi siang tentang perbedaan proses penyembuhan dan pengobatan. Saya pun menegaskan memberi detail tentang kenapa proses penyembuhan langit istighfar itu tanpa proses, berbeda dengan pengobatan yang melibatkan infrastruktur bumi dan sunatullah ketetapan Allah kepada makhluknya di langit dan bumi. Dan hubungannya dengan fungsi ijaz Al-Quran terhadap seluruh problematika manusia termasuk penyakit. Sampailah giliran 2 hafizah lain termasuk cancer ini. 2 hafizah ini memiliki kesamaan. Mereka mengawali komentarnya dengan mengakui adanya gejolak kemarahan dan kekecewaan luar biasa tentang masa kecilnya yang terhubung dengan penyakitnya itu. Mereka kecewa kepada ayahandanya yang sampai saat ini belum meninggalkan perdukunan kasar dalam memperlakukan di masa kecilnya, kurang perhatian dan tidak memberi nafkah yang cukup sehingga ibunya yang bekerja banting tulang kemudian ia dekat dengan ibu dan jauh dengan ayah. Ya, maka ada salah satu yang memang itu jadi konsep semua hal berkaitan dengan payudara kita. Kalau ada problem di payudaranya, benjolan kah, gatal, atau ada sesuatu yang sakit gitu. Itu cuma 2. Kekecewaan terhadap kaum laki-laki, entah suaminya, entah itu bapaknya. Ya, itu kaitan organ dengan jiwa. Jadi kalau ada trouble di payudara, entah benjolan atau kanker di payudara, dan sejenisnya, itu sebenarnya cuma 2 awalnya itu, kekecewaan. Tapi mamai, kelenjar mamai dari kaum laki-laki. Bisa dari bapaknya, bisa dari suami. Salah satu hafizah ini mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama ia bercerita dengan derai air mata, sesak, kemarahan terpendam. Ia merasa marah dengan dosa zina yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian dia sendiri dilecehkan oleh salah satu guru ngajinya. Ia merasa bahwa peristiwa yang menimpanya adalah dosa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Hafizah yang keluar menimpali temannya yang mirip dengan kondisi keluarganya, ya kan sama. Hampir kebanyakan memiliki problem yang sama. Ya, kalau gejalanya sama, ya kaitannya di payudara itu tidak lepas pasti dan rahim itu adalah faktor keluarga. Ya, kemudian memberi nasihat tentang 4 orang pertama yang masuk neraka lebih awal sebelum dihisab, yaitu seorang syahid, seorang dermawan, seorang ulama, dan qori hafiz. Dan alasan kenapa mereka masuk neraka lebih dulu, ya, yang profesi terbaik menurut Nabi. Kenapa? Jawabannya adalah kondisi hatinya, jiwanya yang buruk, kemudian mempengaruhi niat-niat mereka. Mereka melakukan amalan-amalan zohir yang nampak, namun tidak peduli dengan kesucian batinnya, niatnya dalam beramal soleh, sehingga dalam hisab ia kalah dan masuk neraka. Ya, nanti masuk ke dalam surah As-Sams ya, bahwa orang yang paling kedudukannya di mata Allah itu tinggi itu adalah ya hatinya baik. Maka kalau hatinya kita baik, hati kita itu niatnya tulus, tidak ada di situ luka-luka batin yang tidak bisa diobati, gak mudah pula memendam kekecewaan, ia akan mengalahkan banyaknya orang-orang yang melakukan amal ibadah secara nyata. Karena amalan ibadah secara nyata itu timbangannya kecil dibanding dengan orang yang hatinya itu lurus. Seperti ibu di sini semua datang, nampak di mata memang, semua pada hadir.
Tapi siapa yang tahu kondisi hati ibu? Itu cuma Allah. Ada yang datang ke sini matanya di depan, hatinya mau udah melayang-layang, di sini terjual di sana, itu cuci piring. Setelah itu separuh-separuh itu yang didapat kan. Ada yang memang penuh datang mau dari apapun ia sudah datang karena ia memang niatkan aku ingin sekali datang aja aku mau berbagi diri. Maka yang mampu menjadikan kekuatan timbangan nantinya itu memang hati kita, ya. Walaupun ibu-ibu semua sama melakukan sholat 5 waktu, betul nggak? Tapi ada yang melakukan sholat 5 waktu karena dia senang banget. Dia bahagia banget sholat. Wah, aku sholat tuh senang banget ya. Kayak ini adalah momen di mana aku bisa curhat sebanyak-banyaknya sama Allah. Aku merasa tenang, dia senang. Ada yang memang melakukan sholat, tapi karena memang ia tahu ya, kalau nggak sholat, takut dosa. Dua niat tadi aja sudah sama-sama sudah beda timbangan, Bu. Yang tadi senang banget itu udah posisi paling tinggi. Dan dia suka. Pokoknya mau dimasukin neraka, mau masukin surga, pokoknya disuka aja. Gitu ya. Sama yang tadi, yang dia cuma takut nih, tanpa takut dosa. Yang berikutnya, karena udah kebiasaan. Kalau nggak sholat tuh kayaknya gimana gitu. Cuman karena kebiasaan, maka beda-beda kan niatnya ya. Nah itu yang akan membedakan sholat kita pun nanti ditimbang beda-beda tiap orang. Ada yang mungkin satu hari sekian rakaat pas ditimbang kok kecil. Ternyata ia sholat karena pengen kaya, ya. Yang satunya sholat karena ia tahu aku kalau nggak sholat aku mau kemana lagi. Kalau aku nanti bisa berbuat jahat, aku bisa berpaling, aku bisa jauh dari Allah, itu malah petaka banget. Aku nggak mau jauh dari Allah. Beda niat. Dan itu tergantung dari kadar ilmunya masing-masing, ya. Ini menjadi bagian bahwa ada orang-orang yang nampak baik, tapi justru orang pertama kalilah yang ia diceburkan di neraka. Karena ternyata ia salah nih, ya, nampak begitu alim di dunia, tapi ketika di akhirat justru ia di hadapan Allah tak bernilai. Kau mati kenapa? Aku syahid, aku pemimpin perang. Bohong, kamu pemimpin perang itu karena sering banget dipuji. Bagus kalau mimpin dia. Wah, ini dia senang. Coba nggak ada yang memberikan itu ya, nggak ada yang ngalam, nggak berangkat, ya kan? Misalkan ada juga di situ karena datang kajian atau ngisi kajian, oh dia itu pengisi kajian, karena ternyata ada dicari karena tenar, karena namanya dikenal di mana-mana dan sebagainya, itu pun bedanya, ya. Maka kenapa niat ini begitu besarnya? Semakin orang meluruskan niatnya karena Allah, betul-betul murni karena Allah, maka ia akan mendapatkan banyak hal nantinya, ya. Dan ini timbangannya berat di hadapan Allah dan mampu dirasakan di diri kita itu manis, ya, lebih daripada teh manis, ya. Kemudian terus jika Al-Quran itu dibacakan mampu menyucikan jiwa lain, jika Al-Quran dibacakan memiliki efek panas, membakar sihir dan syaitan penyihir di hadapan kita, bukanlah ia seharusnya membakar karat-karat hati dan seluruh keburukan di dalam dada pemilik penghafal Quran, ya, karena dadanya kan penyimpan Quran. Jika kita baik kepada orang-orang yang jauh, namun kenapa kita sering tidak baik terhadap orang-orang dekat kita? Artinya kebaikan kita sebenarnya palsu. Paham? Kenapa kita berbuat baik dengan orang lain, orang di dekat kita, kita gak baik? Karena kita terbiasa, kalau orang itu baik, kita jadi baik. Kalau orang itu nggak baik, kita nggak mau baik. Berarti tanda kita beriman pada Allah atau pada makhluk? Terjawabnya, pada makhluk. Karena kalau orang itu nggak baik, kita nggak mau baik ya. Tapi kalau karena Allah, dia mau baik atau enggak, kita tetap baik. Kan kita ibadahnya sama Allah. Ya enggak? Nah, itu yang dikatakan kenapa kita itu dikatakan nantinya kalau dihisab, ditimbang di akhirat, kita sering berbuat palsu tadi. Ya kan? Bisa senyum sama orang pas di rumah juga, pas di luar aman, orang pas di rumah tuh reok gitu ya. Mana dari satu sampai yang lain sampai sawan dia temannya, serem soalnya. Nah itu karena kita itu memandang sesuatu itu sebenarnya dari makhluk, dari orangnya, bukan dari siapa yang mengirimkan orang-orang tersebut, ya. Dan berikutnya, kenapa kita bisa baik dan ramah pada murid-murid yang tidak kita kenal, lalu buruk terhadap orang tua yang melahirkan kita,
yang menjadi sebab terlahirnya kita ke muka bumi. Perintah baik kepada orang tua itu bukan karena dia baik, ahlu tauhid, ahlu sunnah, atau bahkan bukan karena dia seorang muslim, namun Allah perintahkan kita baik pada mereka karena dia orang tua kita. Yang kasih orang tua siapa? Ada yang bisa request orang tua? Ya Allah, kasihkanlah aku orang tua dari keluarga terbaik. Kan nggak bisa kita keluar duluan ya. Kita bukan Isa alaihissalam yang terlahir tanpa ayah. Karena Allah telah memberikan kekhususan dengan malaikat yang menurunkan ruh padanya. Kita bukan pula ada alaihissalam dan istrinya yang diciptakan langsung sehingga tanpa ayah dan ibu. Kita adalah manusia biasa terlahir dari ibu kita. Seluruh sel di tubuh kita adalah investasi dari satu sel sperma dan sel telur ibu. Dengan rahmat Allah bertumbuh menjadi triliunan sel tubuh kita yang sudah matang dan dewasa. Bahkan lisan kita yang kita gunakan untuk mencela mereka, mendebat sekalipun adalah lisan yang sama yang mereka dulu diajari bicara. Rasa kecewa di dada itu akan lenyap saat kedua mata mereka tertutup dan tidak akan terbuka lagi selamanya. Seiring dengan bertutupnya pintu surga, ya, yaitu dari bakti kita sebagai anak pada orang tua. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saudariku, percayalah bahwa membuka gerbang pintu surga itu bukan hal ringan. Ia memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang hebat. Dan hari ini Allah meminta dari kalian hanya untuk sekedar pengorbanan rasa. Maukah kita berkorban rasa sekedar memberi usul pada mereka kedua orang tua kita? Yang terpenting dari semua itu adalah kekecewaan dan kemarahan terhadap orang tua atau siapapun makhluk di bumi ini merupakan kemarahan dan kekecewaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang marah dan kecewa sama makhluk Allah, sebenarnya sedang kecewa dan marah pada Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan takdir hidup kita siapa? Adakah makhluk yang bisa menciptakan takdir? Aku ciptakan takdirku sendiri. Itu hanya di novel, Bu. Faktanya nggak ada. Semua yang menciptakan takdir kita dalam Lauhul Mahfuz adalah Allah. Ya. Nah, kemudian mereka adalah alat uji yang Allah jadikan untuk menguji kita. Tanpa kita sadari, kita telah kufur kepada Allah yang telah memberikan nikmat besar kepada kita dan tidak diberikan kepada semua orang, yakni taufik dan hidayah untuk mengenal Al-Quran, mencintai, memiliki, dan menghafal. Sesungguhnya kita tidak melihat saja segunung pahala yang Allah siapkan karena amal soleh kita. Seandainya engkau melihat pahala dari 5 juz awal, dari Al-Baqarah dan Al-Imran, maka dengannya kita bisa membawa orang tua kita ke surga, ya. Nah, ini siapa yang nanti mau masuk surga, nanti siapa aja, guru ngaji, donatur, adik saya yang baik, teman saya suka saya curhatin gitu ya. Kemudian apakah seperti itu balasan seorang ahlul Quran yang padahal ia tidak akan pernah bisa menghafal Quran, bahkan sekedar hidup di dunia tanpa sebab kedua orang tuanya. Bukankah kita tidak bisa serta-merta turun begitu saja jatuh dari langit muncul gitu ya Bu ya, berjalan di muka bumi tanpa proses terlahir terlebih dahulu. Yakin begitu? Ya tentu saja tidak ya. Nah ini adalah bagian-bagian yang sudah ada di dalam tulisan tersebut ya. Jadi intinya ini tentang kasus kanker yang ada pada salah satu yang dicontohkan. Kalau kami para perukia itu banyak. Sama, saya juga sama. Ada yang kena kanker vagina, kanker anus, kanker usus 12 jari, kanker syaraf otak, ya. Itu semua memang penyakit-penyakit yang kalau dalam dunia medis mereka sudah mengatakan tidak bisa diobati. Ya. Jadi kalau di kemo dan sebagainya itu adalah bagian-bagian hanya bahasa kita memperpanjang. Ya. Nah, kita akan bahas sebenarnya penyakit ini ada kaitannya dengan yang Rasulullah sampaikan, yaitu umatku nanti akan mengalami penyakit ya atau kematian yang ia bukan karena takdir. Jadi ada satu penyakit yang cepat sekali. Sel kanker itu tumbuhnya per detik. Kita ada banyak pasien yang pas kami diagnosa, saya sampaikan ibu ini di rahim ada kankernya, saya sampaikan. Maka kalau ibu mau ikuti beberapa terapi yang kami sarankan. Kemudian beliau check up
di beberapa dokter sampai 3 dokter. Dan disebutkan ia tidak mengalami kanker rahim, tapi lambung. Saya sampaikan, kalau dalam dunia medis, semua visual. Tahu visual? Jadi kanker itu bisa dideteksi kalau stadium 3 menuju 4. Kalau kita mau tahu ini pohon kelapa, apa pohon mangga, dia harus nunggu buahan dulu, Bu. Kalau di medis. Nah, kalau udah bentuknya mangga, oh ini pohon mangga. Tapi kalau kami di dalam Tibbun Nabawi, cara membedakan ini kanker atau bukan, walaupun masih stadium awal, beda antara akar kelapa dengan akar pohon mangga, apalagi pohon padi, ya kan Bu? Jadi nggak boleh nunggu sampai buahan dulu. Kalau sudah berbuah dulu berarti sudah terlambat. Itu yang membawa kenapa diagnosa medis itu kebanyakan tentang kanker sudah masuk stadium akhir, ya 3 menuju 4 itu baru kedetek. Tapi kalau kami sudah mampu, biasanya kita ada diagnosa lambung dulu. Hampir semua penyakit itu berawal dari lambung. Karena lambung adalah organ pertama yang ditusuk oleh setan ketika anak itu terlahir, makanya nangis. Ya. Nah, kemudian problem lambung adalah nantinya berkaitan dengan sesuatu yang kita pikirkan dan kita rasakan berlebihan, terutama adalah masalah keluarga, gitu ya. Nah, di sini penyakit-penyakit yang disebutkan seperti kanker, miom, kista, autoimun, lupus, dan nanti akan berkembang penyakit-penyakit baru. Itu perkembangannya memang melesat cepat. Ya, karena memang sudah disebutkan, Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ain itu nyata, kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain itu mendahuluinya. Jadi melesatnya cepat sekali. Ada kasus pula pada waktu itu mahasiswi yang presentasi, kemudian memang hasilnya memukau. Nah, kemudian ada yang memuji, ya, ada yang memuji, kemudian nggak lama pulang dari situ, beliau sakit, tapi nggak sembuh-sembuh, ya, sampai lama kelamaan badannya semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Tapi kalau di dalam dunia medis nggak kedetek penyakitnya apa. Itu satu, ya. Yang kedua, miom, kista, dan kanker itu masuk ke dalam awalnya adalah ain. Hampir semua itu berawal dari kesedihan. Sedih, ya, sedih tapi terlalu berlebihan, nggak cuma sehari 2 hari, terus berawal dari waktu masih kecil, sudah sedih banget. Kenapa? Bapak Ibu tuh ngebeda-bedain. Kalau ke saya kayaknya yang berat-berat bebannya ya kayak angkat-angkat batu polar tuh buat kita gitu. Kalau yang ringan-ringan yang lain gitu. Itu sudah muncul adanya gangguan perasaan dalam diri kita. Apakah itu ada keterlibatan jin? Ada dalam dada kita. Kalau orang itu terlahir dari keluarga yang pernah berbuat kesyirikan, leluhurnya, kakeknya, neneknya, hatinya dia nggak bisa bersih. Maka pasti ada waswisu, bisikan-bisikan yang membawa dia harus membenci atau mulai menumbuhkan dalam dirinya rasa kecewa, atau bahasa kita apa Bu? Ngedumel. Tuh kan. Bagian adikku aja sama kakakku makan ayam tuh pas bagian aku oncom. Ingat tuh satu, ya. Nanti yang kedua mulai pas bagian yang lain-lain diberikan ongkos untuk pergi kemana gitu ya, besar-besar, pas bagian kita kecil, ya. Itu mulai, itu kesedihan pertama. Berlanjut ketika besar nanti mendapatkan teman-teman, guru juga sama, yang tidak mungkin seperti yang dia inginkan. Kalau yang lain-lain ya dipuji-puji, kita mau dibully terus gitu ya. Sedihlah lagi. Rumah tangga harapannya kayak di film-film, ketemu pangeran Cinderella bahagia selamanya. Salah kita juga sih nonton filmnya begitu ya, ternyata rumah tangga jauh lebih daripada yang kita lihat. Masya Allah, ini rumah tangga kehidupan sesungguhnya. Pantas ya, dikatakan orang kalau ilmunya tinggi, itu belum seberapa kalau belum nikah ya, Ben. Kan ibu-ibu kuat kan setelah pada nikah ya, Bu ya? Wah, angkat panci panas aja bisa. Dulu mas sakit, dia sakit. Makanya kalau saya ngebekap anak-anak yang belum pada nikah tuh, ibu-ibunya nggak paham. Masa kayak gitu sudah sakit, saya bilang. Ibunya lupa dia. Ibu kan udah ibu-ibu, merasa sakit udah dirasa. Kebal. Ya, Bu ya?
Angkat panci yang baru panas-panas itu nggak pakai alas, udah main bukanya bisa. Saking semuanya sakit ya Bu. Haid sakit ya Bu. Melahirkan sakit ya. Iya, belum lagi ketemu si bapak ibu ya. Ya itu makin banyak lagi ya. Nah, insya Allah apa nih? Maka ibu-ibu, inilah yang kemudian ketika rumah tangga harapannya adalah mendapatkan pasangan yang mengerti, yang mampu membahagiakan, seperti ada dalam cerita-cerita ya, impiannya ternyata tidak sama. Kadang-kadang maaf, suaminya pun terlahir dari kelompok yang sama, yaitu sama-sama sedih juga keluarganya, akhirnya sama-sama hambar. Nggak bisa lah romantisan, buru-buru bencana, ngomong bentar, terakhirnya sepak takraw. Iya kan? Berantem. Karena kenapa? Akhirnya mulailah sedikit demi sedikit terasa sedih itu semakin tinggi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ain. Ya, ain itu adalah pandangan-pandangan jahat, tapi sebenarnya yang disebut dengan mata itu tidak hanya ini, Bu. Hati punya mata nggak? Ada dalam hati kita itu bentuk kecewa, sedih, jengkel. Kok kayak gini ya? Aku pengen deh kayak orang-orang. Gitu ya. Jadi hati ini yang akhirnya lama kelamaan awalnya tuh tumbuh perasaan sedih. Yang kedua memunculkan hasad dan hasut. Ya, iri. Lihat nanti di media sosial. Maka kalau orang-orang yang sering balikatnya sering sakit, susah tidur di waktu malam, makan gorengan dikit nggak bisa nengok, jangan sering-sering bermain media sosial. Berarti hati kita tidak sehat, ya, saringan darahnya nggak bagus. Maka kalau masuk sesuatu hal itu gampang terkena hasad, gampang ngiri, nggak bisa nganan, ya, ngiri aja dia. Nah itu termasuk salah satu hal yang membawa cepat melesatnya. Salah satunya adalah ain, ya. Ain ini akan bekerja di dalam hati dan fungsi hati itu 500 fungsi, Ibu. 500 fungsi. Maka kalau hati ini lama-kelamaan lemah, pertama bolong. Bolongannya kan harusnya kecil-kecil, jadi gede-gede. Kalau udah bolongannya besar-besar, maka racun sama darah jadi satu. Gak bisa disaring. Darahnya kental, banyak anginnya, badannya pegel-pegel terus, ya. Terus setelah itu, selain itu emosinya mulai tidak stabil. Akan ada di dalam darah yang mengental dan hitam itu sesuatu hal yang menyesakkan dalam dada. Jadi nggak bisa legowo. Jadi kalau ada bilang pengen deh ikhlas Ustazah, tapi kok susah, gitu ya? Ya karena memang di situ sudah mulai hatinya bermasalah. 500 fungsi di dalam hati sudah mulai kurang, jadi 400, ya. Kemudian sudah mulai SMP, ya sudah mulai banyak kecewa, bolongannya tambah gede, pada gede itu sarafnya banyak yang pada putus-putus. Jadi yang tadinya harusnya 500 fungsi jadi 300 fungsi. Susah kan? Udah mulai kurang ya. Kemudian masa kuliah, wah lebih sedih lagi, nggak dapat kiriman, ya kan? Yang lain anaknya cakep-cakep, dia doang yang lusuh gitu. Lama-lama sedih lagi ya, mulai lagi kurang. Jadi 300 fungsi jadi kurang, jadi 200 fungsi. Pas rumah tangga habislah di situ raganya kan. Akhirnya lama-kelamaan menghalangi muncullah hal-hal yang tidak lazim. Salah satunya gampang masuk angin. Masuk anginnya dikit-dikit masuk angin. Kedua gampang diare. Dikit-dikit mencret, dikit-dikit mencret. Berikutnya dikit-dikit pegel, demam, flu pada usia orang yang sudah di atas 70 tahun itu bukan flu biasa, berarti Anda bermasalah dengan diri kita. Flu untuk orang dewasa itu cukup setahun itu sekali, nggak boleh berkali-kali. Ada yang flu tiap bulan, berarti itu sudah masalah. Imun dia sudah sangat lemah, ya. Berarti kalau sudah imunnya lemah, ada sesuatu dalam dirinya. Dia mengalami depresi, stres. Ada sesuatu yang tidak seperti dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Bisa kecewa, bisa marah, bisa tertekan, ya. Nah ini, maka nanti akan berpengaruh selain di pertama itu adalah berawal dari lambung ya, dan lambung itu nanti kaitannya dengan perasaan kita terhadap keluarga. Kenapa perasaan kita terhadap keluarga memang beda kan dengan orang lain ya?
Kalau ke keluarga itu kalau punya kesalahan kayaknya gede banget mereka. Ya, karena memang sudah ada di dalam diri kita itu cikal bakal salah satunya di dalam lambung kita, yaitu permasalahan tentang keluarga itu rasanya lebih besar dibanding orang lain. Ya. Kemudian kalau sudah di lambung, maka nanti kelamaan itu livernya, belikatnya sering pada sakit. Ya. Nah, kalau sudah liver bermasalah, maka 500 fungsi organ yang lain akan rusak, maka mempengaruhi nanti paru-paru. Gampang sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, nangisnya dikit, dikit. Lama-lama nanti sudah pengantaran darah, paru-parunya juga kemudian lama-kelamaan juga tidak membaik, walaupun ibu tidak merokok. Ibu nggak ngerokok kan? Ada yang ngerokok di sini? Gak ada kan? Kok kena flek? Kok asmanya sering kambuh? Punya penyakit asma. Apalagi? Kemudian sering gatal-gatal kulitnya. Ya, nah itu berarti ada bermasalah di paru-paru. Paru-paru itu titik sedih, titik lembab. Karena kita kebanyakan nangis tidak pada tempatnya. Jadi nggak cuma buang sampah, nangis pun ada tempatnya. Karena tubuh kita ini punya siapa? Punya Allah. Berarti memakainya bukan suka-suka kita, tapi suka-sukanya Allah. Suka-sukanya, maka nangis pun ada tempatnya. Nggak boleh semua kita nangisin. Ya, ada caranya itu. Nangis itu cuma boleh kalau ingat dosa. Ya, lagi doa sama Allah boleh nangis. Selain itu tidak boleh berlebihan menangis. Ya, bahkan kalau ada orang yang meninggal kita nangisin aja, itu sama dengan memberatkan. Iya, dan juga termasuk kezoliman terhadap diri, nggak boleh. Berarti kita termasuk orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah. Ya, nah, maka biasanya yang terkena flek paru-paru, apalagi sampai maaf kanker paru-paru, itu berarti sedihnya, menangisnya sudah di atas rata-rata manusia. Apa saja biasa yang jadikan kesedihan? Biasanya berlanjut kalau sudah di dalam keluarga merasa tidak dimengerti, ada beberapa anak perempuan yang kurang bagus hubungannya dengan ibunya, ya. Biasanya kalau ibunya juga sama, ibunya juga heran, kenapa aku kalau sama anak perempuanku rasanya sirup gitu. Rasanya kalau ngomong tuh kayak kita mau sama-sama buka samurai gitu ya. Kenapa gitu ya? Ada yang bertanya-tanya nggak? Ada yang punya pengalaman begitu? Kami banyak menerapi seperti itu. Saya pun sama, termasuk yang pernah merasakan. Kenapa ibu saya kalau sama saya rasanya benci banget? Kalau sama kakak saya kok lembut-lembut aja. Kalau sama anak laki-laki dia lembut. Kalau sama anak perempuan siwak bunga gitu. Kayak tidak ada nggak ada yang namanya bagus-bagus ya anak perempuannya. Pernah juga saya menerapi dan bapaknya bilang, ini istri saya Ustazah, kalau sama anak saya nomor 2 ini dia udah baik banget bantuin, marahin aja ngomong. Kamu nyuci piring bener, padahal dia nyuci piring udah bener. Padahal anak pertamanya nggak nyuci piring, tiduran aja pun nggak dimarahin katanya gitu. Rasanya aneh nggak? Aneh kan? Ya itu masuk ke dalam rekayasa jin. Jadi kalau kita bilang nggak percaya jin-jinan karena kurang belajar tentang Qurannya, itu masuk rekayasa. Kalau pakai logika kan aneh ya? Iya ya. Kok aku rasanya kalau sama anakku kok bawaannya emosi. Jengkel aja kalau amat nomor 2 ini. Kalau nomor 1 pun sebenarnya mau jengkel tapi kok nggak bisa. Betul. Nah, berarti masuk ke dalam rekayasa. Ada jin yang sama di dalam tubuh ibu dan anak perempuan dengan anak laki-lakinya. Sehingga rasanya dia mau baik mau buruk tetap baik aja. Dan ada jin yang bertentangan, yang bermusuhan, yang memasuki di dalam tubuh jasad ibunya dengan anak perempuannya. Maka rasanya kenapa nggak ada benar-benar ngomongnya sewot nyakitin, tapi menurut ibu itu nggak nyakitin. Tahu saya juga kenapa ya? Ngomong anak saya nggak jelas gitu. Nah, sehingga sudah ada di dalam keluarga kita sendiri terkena gangguan jin nasab. Salah satunya adalah mudah berselisih paham dengan keluarga. Jadi kalau sama keluarga mah bawaannya musuhan aja, cekcok aja, itu gangguan nasab. Tapi kalau sama orang enggak. Kuncinya mana? Ya. Nah ini sudah ada cikal bakal disebut dengan sel degeneratif nantinya, kerusakan sel-sel turunan, ya. Ya nanti mungkin kakeknya juga begitu sifatnya, maka turun lagi ke anak-anaknya ya. Nah kemudian dengan ain ini adalah di dalam hati bisa berupa goncangan kejiwaan, sedih-sedih banget, senang-senang banget, jengkel-jengkel, Mbak. Bisa ke orang
bisa terhadap peristiwa, ya, bisa terhadap barang ataupun hewan. Maka salah satunya nggak boleh memanusiakan hewan, ibu-ibu. Ibu-ibu merah kucing, kucingnya diopname, dikasih selimut, kasih baju pula, makanannya satu apa, susunya susu apa namanya, apa itu namanya yang dari Jepang, lupa saya, apa itu mahal banget itu, ngalahin buat manusia, itu namanya memanusiakan hewan, nggak boleh, itu sudah kena ain, ya. Terus kemudian apa sih efek ain itu? Ain itu salah satunya berefek pada melepaskan nafsu, fungsi organ kita jadi lemah, jiwanya jadi semakin makin bertambah usia, jiwanya makin berantakan, organnya semakin turun. Ya, bukannya kalau misalkan kebiasaan ini kan, padahal sebenarnya belum kuat banget ya. Karena ternyata dia sudah mengalami goncangan jiwa. Salah satunya konflik dalam keluarga yang dia sikapi dengan terus dengan kecewa. Atau terhadap hobi. Ada orang punya hobi tapi dulu itu kalau lakukan katanya kayak bisa, ya. Jadi ikut ya. Itu kondisi. Terus kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan goncangan-goncangan ini akan melemahkan fungsi-fungsi sel dalam tubuh kita. Air itu adalah organ-organ kita semakin lemah. Jadi ada yang banyak lepas. Nah, lepasnya pada kemana, Bu? Lepasnya pada kemana? Lepasnya ini nyangkut ya, kalau kita bilang diambil oleh setan-setan. Nah, itu akan dikembalikan waktu kita sakaratul maut, Bu. Nah, tapi sudah dididik dengan tidak sesuai Islam. Makanya kenapa kalau orang mau yang sudah pernah namanya merasa sakaratul maut menemani ibu, dia akan memunculkan salah satunya imajinasi yang dia lihat yang itu sangat berpengaruh dalam goncangan jiwanya. Jadi tiba-tiba dia lihat, ini rumah tante Mufi bagus banget, padahal rumah saya. Nampak dalam pandangan dia itu rumah tante saya. Saya bilang bukan, itu rumahku. Ya, itu karena kenapa? Setelah saya telusuri, almarhum ibu saya pernah terpukau dengan rumah tantenya, karena rumahnya bagus banget. Jadi, wah, kita suka gitu ya, Bu. Wah, itu hati-hati. Makanya kenapa diwajibkan, bukan sunnah, diwajibkan untuk mengatakan dengan doa-doa perlindungan, yaitu tetap menjadikan salah satunya adalah kepada Allah. Allahumma barik, barakallahu fi, masya Allah ya. Walaupun ada beberapa perbedaan, ada yang mengatakan masya Allah belum masuk doa, ya. Ada doa khusus yang memang diberikan oleh Rasulullah, ya. Salah satunya adalah meminta kepada kita mengingatkan bahwa itu adalah keberkahan dari Allah. Maksud dari doa itu adalah berikan bahwa ia punya rumah itu, ya kan? Berarti artinya yang tadi nggak perlu sampai jadi ya. Perlu karena kita tahu bahwa Allah memang sedang memberikan iri. Kalau imannya bagus nggak iri. Tahu karena dunia itu cobaan, setiap orang itu sudah diberikan oleh Allah cobaannya masing-masing. Yang enak pun itu cobaan, yang enak juga cobaan. Paham? Ya. Tapi karena iman kita ini nggak kuat, tergoncang. Wah, nah biasanya orang sakaratul maut itu akan dibayangin oleh sesuatu yang sangat tinggi yang menggoncang jiwanya. Nah itu untuk mengecapkan supaya nggak bisa ditaukin. Waktu itu akhirnya saya terapi, hilang, kemudian sadar lagi. Setelah itu ya cerita lagi, itu tuh apa namanya jalan itu nanti kamu ke sana ya, oh ternyata ya sering sekali melewati jalan itu. Maka kalau ibu sering melewati jalan tertentu, jangan suka bengong. Karena ada setan-setan juga nggak pernah berhenti ngikutin kita. Banyak-banyak berzikir, ya. Jadi nafsunya nggak akan nyangkut di mana-mana. Nah kalau nafsu ini nyangkut di setiap peristiwa, perjalanan, kehidupan, lama-lama memang melemah. Jiwanya makin labil, gampang sedih, gampang marah. Fungsi dalam tubuh kita makin lemah. Dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Makan yang santan dikit mencret.
Makan pedas sedikit, 7 hari 7 malam nggak tidur, lambungnya kambuh, ya kan Bu? Iya. Tapi kalau kita full dari sisi zikirnya, kedua itu bagian perlindungan, yaitu berzikir. Jadi ia tidak pernah lagi, zikir itu tidak hanya dengan lafaz ya, dengan hati. Tahu bahwa keberadaan semua di dalam dunia ini adalah karena Allah. Jadi nggak perlu gumunan kalau orang Jawa, nggak boleh gampang terpukau, nggak boleh itu gampang apa ya, kagetan gitu, biasa aja. Jadi lihat ada orang nanti bawa apa namanya Fortuner, kita minyak goreng gitu ya, nggak usah kita iri, terus kita bilang ya enak ya jadi dia ya, kok kita nih enggak, kayak saya dulu sama, saya bilang ke ibu saya, mama aku pengen jadi orang kaya, makan ikan aja dari kaleng, aku mah dari sawah gitu ya. Dulu saya nggak tahu kalau ternyata sarden itu justru berbahaya ya. Saya malah pengen pun bahasa yang dikabulin ya. Coba kalau iya kan saya makan sarden dulu tiap hari. Itu karena ada dalam diri kita iri terhadap kebahagiaan orang lain ya. Maka iri-irinya kita ini sebenarnya bentuk-bentuk yang akan menyumbangkan ain terhadap diri maupun terhadap orang lain ya, akhirnya membentuk dalam diri kita, hati kita makin lama makin lemah, disebut dengan tidak pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai bersyukur nikmatnya tambah. Tapi yang nggak pandai bersyukur diberikan azab, gelap, kemudian sempit, gelap, sempit, ya lama-lama dia tidak mendapatkan apapun selain azab. Ya, maka ini menjadi bagian bahwa ain itu kaitannya dengan hati. Tapi hati yang isinya kekuatannya iman, yakin betul pada balasan-balasan Allah. Maka kalau orang tuh nggak gampang terguncang, nggak gampang sedih, nggak gampang marah, nggak gampang tertekan, biasa aja gitu ngadepin ini sehat deh. Susah kena ainnya, susah. Ya, mau orang lain terpukau, mau kita mau mukau pun jarang. Kita nggak akan gampang terpukau juga, akan biasa saja. Maka kenapa muncul makin kesini dalam dunia medis penyakit-penyakit yang susah sekali disembuhkan. Hanya kemarin dia biasa aja, ya. Ini ada salah satu tetangga kami, teman juga. Kemarin ibunya yang meninggal. Kemudian setelah dimakamkan 2 hari setelahnya, anak ini teman saya itu yang meninggal dalam keadaan hamil 9 bulan. Orang pada kaget. Padahal kemarin biasa saja. Ibu-ibu perlu tahu, ada yang di sini ngurusin orang, ada yang ngurusin orang tua atau orang yang pernah sakit lama. Saya kenyang soalnya. Setelah orang itu meninggal, yang kita urusin itu badan kita tuh kayak remek cuma tahu, ya. Bawahnya cuma ngantuk, bengong dikit ngantuk gitu, Bu. Nah, itu buat zikirnya. Karena di situ nanti ada kerja korin, setan, ya, yang dia ingin mempermainkan keadaan rumah kita supaya semakin sedih. Nah, makanya biasanya orang yang suka jagain orang tua atau yang ngurusin orang sakit itu sudah lelah sekali. Lelah pikirannya, lelah fisiknya, perasaannya. Kadang-kadang anak 5 cuma satu yang ngurusnya. Ada perasaan kita pengen gantian gitu ya. Tapi nggak ada yang gantiin. Tapi kalau ia pinter manajemennya terhadap takdir Allah, dia biasa aja. Tapi nggak semua orang seperti itu. Nggak apa ya, bisa istirahat dulu. Apalagi sampai ngebokin, ya, ngewokin, mandiin, itu akan gampang terguncang. Tapi kalau ia yakin ini adalah takdir Allah yang terbaik, pahala Allah besar untuk dia, dan bisa jadi investasi dunia akhirat, ya nggak akan ngeluh. Bolehlah kasih tahu yang lain. Ada yang gantian nggak? Kok nggak direspon? Nggak usah kecewa. Lanjutkan perjuangan. Ya, karena pasti di situ adalah ada pahala-pahala Allah yang besar, dan hati kita akan be aja. Tapi berlalu banyak nantinya. Nanti tahu-tahu anak-anak ibu nggak diomelin, tapi kok nurut ya. Gak damai, rizki itu nggak, bahasa kita nggak berhenti karena Allah tahu balasan orang-orang yang lelah. Tapi lillah karena Allah untuk orang tuanya. Maka nggak usah terguncang, tapi kebanyakan terguncang. Ya, sehingga ketika orangnya sudah meninggal, kita tuh kayak ngerasain badan yang kayak lemes-lemes gimana gitu. Saya aja tidur tuh masih pakai tas, masih pakai sepatu. Suami saya nungguin di samping. Udah Bun sekolahnya, bangun. Aku tidur ya. Tidur dari tadi. Astagfirullah, nggak kerasa. Akhirnya setelah itu, lama-kelamaan saya melakukan beberapa zikir, terapi mandiri ya, terapi Quran mandiri, karena saya khawatir saya juga lepas nafsunya, karena kerasa sudah begitu lelah ya, beberapa kali berbulan-bulan ngurusi almarhum ibu, ya mungkin dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu baru stabil 1 minggu setelahnya. Hampir kebanyakan orang gitu enggak. Maka ketika ia tidur, nafsunya pergi,
ya. Nah itu kebanyakan kalau yang nggak dengan berzikir dibawa oleh setan, disebut dengan korin dari yang meninggal. Makanya kenapa akhirnya suka nyusul kalau kita bilang ya, itu menjadi bagian-bagian bahwa semua takdir betul. Tapi ada yang bisa disikapi, salah satunya adalah dengan cara tidak mudah tergoncang jiwa kita. Ya paham ya? Sama. Maka ini pun menjadi bagian-bagian pengobatan untuk penyakit-penyakit kita Ibu. Ya. Semua penyakit itu berawal dari sodrun. Ya nanti bisa dilihat dalam surah Yunus ayat 57. Ya. Bahwa Allah memberikan gambaran pada manusia yang nas qad ja'atkum, ya. Di situ dikatakan bahwa pembelajaran dari Allah itu tentang penyakit, yaitu berawal dari hati. Nih di sini Bu, hati kita ini loh Bu, harus yang perlu kita hati-hatikan ya. Tidak mudah tergoncang dengan semua yang ada di dunia Bu. Semua di dunia itu semuanya adalah masuk ke dalam cobaan dan teguran. Gak usah serius-serius gitu nyikapinya. Gak usah banget-banget. Jadi kalau mau sedih pun gak usah banget. Yang ditinggalkan, maaf, sama suaminya. Karena sebenarnya kita di dunia itu tidak punya atau tidak memiliki apapun ya. Yang membawa kita sedih dan sakit itu karena kita merasa memiliki. Betul nggak? Iya. Misalkan ada yang ditinggalin suami, ada yang kemudian menikah lagi dengan siapapun, kemudian jadi adanya pelakor dan sebagainya, ada yang meninggal, sehingga dalam diri kita ada kesedihan yang begitu besar. Gak lama kemudian ia ikut meninggal. Kena itu karena ia tidak kuat menghadapi cobaannya Allah. Jadi ada nafs, fungsi-fungsi dalam organ dan jiwanya yang makin ya, yang itu akan membawanya semakin lama semakin lemas dan akhirnya organnya pun semakin tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Ini resikonya ya. Handphonenya rame ternyata ya. Ya Mbak saya juga minta maaf saya minjem ya. Yang berikutnya Ibu, di sini adalah adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seorang pemimpin buruk yang mengakibatkan hal yang berbahaya pada orang yang melihatnya. Ya. Jadi juga membahayakan orang lain. Maka kalau kita melemparkan iri pada orang lain, kita sedang membahayakan dia. Ya. Nah itu nanti akan dihisap di akhirat. Kalau kita iri ke orang lain, berarti kita tidak mengakui keadilan Allah dan itu berbahaya terhadap orang yang kita irikan juga. Ya. Berikutnya adalah ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai, hatinya lalai dengan rasa kagum. Faktor hati lalai tahu nggak? Pandangan sesuatu, ya, pandangan dengan keadaan lalai. Paham maksudnya? Memandang tapi dengan keadaan lalai tahu nggak maksudnya? Karena nggak ingat semua yang ngasih dalam kehidupan itu siapa? Allah. Harusnya kalau memandang apapun kembalikan bahwa itu adalah karena Allah. Lihat yang ganteng, Masya Allah. Tapi nggak bulan prototin, tunjukin. Karena nanti tahu mata kita ini bukan punya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian melihat orang lain yang di situ mungkin diberikan udah dia cerdas, cantik, kaya, rasanya sempurna ya. Terus kita rasanya juga pengen kayak gitu ya. Kenapa enggak kayak gitu ya? Itu terguncang. Baik terhadap diri kita, ternyata kita termasuk orang yang punya keturunan leluhurnya dulu nasabnya itu nasab jin-jin kafir. Ya kalau kita sedikit saja iri, dia keluar langsung membantu biar kita kagak iri. Akhirnya celaka orang yang kita lihat. Ya, entah tabrakan, entah tiba-tiba sakit sesak nafas ya dan sebagainya dari pandangan-pandangan mata jahat, lalai. Dalam keadaan lalai itu tidak mengatakan Masya Allah, Allahumma barik. Jadi kita tuh semoga Allah memberkati. Kita selalu ingat bahwa itu semua adalah Allah yang memberikannya, Allah yang membawa. Kenapa ada makhluk udah cantik, pinter, kaya gitu misalkan. Dan kita tidak yang diberikan, kita pun sadar itu pasti sudah pembagian Allah yang terbaik. Lebih pinteran kita apa? Iya. Maka kalau kita sering ngerasa orang mah enak ya,
kaya gitu. Apa-apa enak kita buru-buru, sholat mulu, miskin mulu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang protes kepada Allah. Jadi pinteran kita apa Allah? Menurut dia pinteran dia. Nah, itu ya. Maka ini disebut dengan pandangan dengan hati lalai. Karena memandang tidak kembali kepada Allah, ya. Terus kemudian penyebab-penyebab penyakit ain, entah itu penyakit apapun yang terjadi, ya, itu karena perasaan dengki, iri, kagum atau takjub berlebihan. Sama ibu kalau takjub, misalkan saya ngisi ibu takjub, oh iya iya, sambil masya Allah di dalam. Jangan diam-diam baik, waduh, wah gitu ya. Tahu ujung-ujung saya masuk angin, kerokan, ya ternyata lemparan jamaah ada juga. Gitu. Kalau dulu saya dulu kalau habis ngisi ceramah sakit 2 minggu. Dulu nggak paham, nggak ngerti ilmunya ya. Makanya setiap habis ceramah atau ngisi itu saya biasanya lakukan sholat taubat selesainya. Supaya kalau ada lemparan air, kembali, tapi nggak ke orangnya, kembali ke Allah. Gitu. Orangnya tapi orang enak lagi ya. Kemudian berikutnya adalah perasaan sakit hati. Nah ini juga bisa ya. Perasaan sakit hati ibu maaf pada suami ibu itu yang membawa akhirnya lama kelamaan udah dia nganggur, namanya kagak kerja bu dia. Benar-benar di rumah nggak bisa nafkahin sama sekali. Kenapa? Itu karena ada lemparan air memberatkan dia. Sehingga lama kelamaan makin seret rezekinya. Gak lama penyakitan makin keras, makin susah kita. Maka kenapa akhirnya melawan kekecewaan itu dengan doa, Bu. Bukan disumpahin, doa yang baik, ya. Bukan kemudian kita terus-menerus merasa benci. Karena kalau kita yang memberikan benci itu yang akhirnya memunculkan ain pada keluarga kita sendiri, ya. Dan banyak juga kasus-kasus anak perempuan itu atau anak-anak itu di masa tua saat ini kayak kita ini bagian dari lemparan ain orang tuanya juga. Ada yang maaf rumah tangganya berkali-kali hancur. Ada juga yang di situ mengalami problem masalah keuangan yang tak kunjung bisa keluar. Atau banyak kasus yang ternyata ada lemparan-lemparan air dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya termasuk jengkel, kesel. Biasanya kalau yang jodohnya milih sendiri, misalkan udah dijodohin, tapi kita milih sendiri. Kok terakhir-terakhirnya ada banyak penyesalan karena lemparan air dari orang tuanya, ya. Apalagi kalau keluarga turunan keluarga orang tuanya itu adalah syirikannya tinggi dulu, ya. Maka boleh nanti lakukan beberapa terapi-terapi air, ya. Ya nanti kita bisa sharingkan supaya ibu nanti bisa untuk meminta pada Allah dibebaskan dari air, ya, supaya tidak berlarut-larut, ya. Bisa juga sakit hati kita pada orang tua. Berapa banyak pula yang hancur rumah tangga itu sebenarnya berawal dari apa? Punya sakit hati sama orang tua, ya, orang tuanya kurang ngeklik, kurang mampu kita beri apa, kurang mampu menjadikan keluarga yang menyenangkan lah dalam tataran kita kan pengennya orang tua itu selalu support, selalu baik, tapi kan nggak semua begitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kata-katanya tertulis dan sebagainya karena ia sendiri punya gangguan di dalam gangguan jenazah yang membawa ia harus bertengkar dengan putrinya, dengan anaknya, dengan siapa sehingga memunculkan dalam diri kita dendam, ya. Maka salah satunya rumah tangganya terkena ain atau anak-anaknya sehingga keras atau penyakitan atau juga bisa juga dengan kurang berkahnya rezekinya, ya. Maka kenapa para ulama sepakat, hampir semua ulama-ulama dimanapun, cara untuk kita bisa meraih keberkahan itu salah satunya adalah tetap berbuat baik kepada orang tua, walaupun dia kafir ataupun zulim. Itu sudah menjadi perintah Allah, bukan melihat orang tuanya dulu bagaimana. Nah, ya. Maka insya Allah ini akan menjadi bagian keberkahan, ya. Bagian dari terapi ain juga yang kena lemparan ain dari orang tuanya, yaitu memaafkan, meminta maaf, dan tetap berbuat baik. Apalagi sampai blokir-blokiran, nggak tegur sama jangan, ya. Tetap melakukan yang baik aja, semampu kita dan hasilnya tawakal kepada Allah, ya. Begitu pula dengan saudara kandung atau dengan siapapun. Maka jangan pernah berlebihan dalam menyimpan rasa sakit hati. Maka saya sering tanya, susah ustazah maafinnya, sekarang saya tanya. Ibu-ibu yang pada sakit hati, yang nggak mau pada maafin, ibu dapat apa dengan menyimpan sakit hati itu? Adakah yang dapat 6 hektar tanah? Ada dapat Fortuner 3? Ada uang tabungan 3 miliar?
saya mau antri, mau ikutan. Gak ada, Bu. Selain justru ibu makin lemah, makin ada nanti salah satunya penyakit-penyakit yang tidak terduga, ya kan? Berikutnya keburukan itu baliknya akan keburukan. Maka nggak ada untungnya nyimpen sakit hati, ya. Kemudian ada perasaan terzolimi. Kan tadi sudah dikatakan, hati yang lalai itu maka dia berlebihan dalam menyikapi. Ia lupa pada takdir Allah. Allah lah yang memberikan, baik buruk itu datang dari mana? Dari Allah. Bisa untuk meluluhkan dosa, bisa untuk menambah pahala kemuliaan di hadapan Allah kalau kita melewati keburukan itu dengan sabar dan ikhlas. Bisa jadi itu jalan menuju sakaratul maut kita. Jadi sakaratul maut itu untuk husnul khotimah ada jalannya. Ada satu amal yang Allah suka yang membawa kita akhirnya bisa husnul khotimah. Bisa jadi itu. Salah satunya, ibu seharusnya dapatnya sama yang lain. Ibu kagak sama, di orang tuanya dibeda-bedain. Enggak apa-apa lah, tetap berbuat baik. Enggak usah juga ibu langsung tunggu nanti masa tuanya. Enggak usah, ya. Teruskan aja yang baik-baik, ya. Begitu pula dengan maaf, ketika ternyata pasangan ibu masih belum bisa menafkahi dengan sempurna, ya. Maka ibu masih diperbolehkan untuk mencari pekerjaan selama halal, ya, dan tidak berlebihan, ya, dalam arti tidak menelantarkan perintah Allah lainnya. Kan masih bisa, dan Allah pasti akan berikan tambahan rezeki. Sampai kapan? Ya sampai Allah meridhoi untuk berubahnya pasangan kita. Kalaupun tidak berubah, Allah pasti tetap akan mencukupkan, ya. Kemudian pujian yang berlebihan, sama. Biasanya orang-orang yang sering dipuji pasti ada aja nanti permasalahan yang akan terjadi. Coba dilihat anak-anak yang sering dipuji orang jadi keras nggak? Jadi berantakan nggak? Tidak. Maka memang faktor pujian itu tidak boleh dilayangkan kepada orang lain, tidak boleh pada makhluk, tapi kepada Allah. Ya. Maka bahaya ain itu satu, itu menyebabkan sakit. Ini dari Ibnu Atsir rahimahullah. Dikatakan bahwa fulan terkena ain, yakni apabila musuh atau orang-orang yang dengki memandangnya, lalu pandangan itu mempengaruhi hingga ia menyebabkan jatuh sakit. Nah, berarti memang pandangan-pandangan benci itu akan membawa seseorang gampang sakit, sebel, gitu ya. Akhirnya memberikan sakit pada fisik. Kedua, menyebabkan kehilangan, bisa benda, bisa juga pada sesuatu hal yang tadinya sayang, lama-lama jadi kasar. Kemudian benda-benda tertentu yang mungkin kita senang banget ya, sampai berlebihan rusak. Ya, karena memang Allah sebenarnya meminta kita tidak boleh kagum atau berlebihan dalam makhluk maupun benda-benda apapun, biasa aja ya. Nah, biasanya ibu-ibu nih kalau pengen beli tas tertentu, terbayang-bayang pengen beli tas itu ya, seneng banget. Nah, pas waktu beli baru pakai 2 hari udah jebol. Karena mungkin ternyata itu masuk ke dalam air. Kita sudah menginginkan yang berlebihan. Karena Allah sudah mengungkapkan, selain Allah dan Rasulnya tidak boleh mencintai berlebihan. Dan selalu dalam keadaan berzikir. Karena kalau enggak kita termasuk orang yang lalai. Orang lalai itu gampang dihasut dan menyebabkan hasad. Karena disebabkan oleh syaitan. Berikutnya menimbulkan rasa iri. Ya, jadi lama-lama jadi iri, kok bajunya bagus gitu ya, terus kita akhirnya senang. Makanya kalau pakai baju-baju yang habis dipasang di toko itu didoakan dulu, nggak boleh langsung dipakai ya Bu, karena ternyata itu bisa jadi baju-bajunya sudah dipandang orang. Ada yang pengen banget ngiler-ngiler Bu, bajunya bagus banget tapi nggak punya uang, diliriki, ternyata dia termasuk turunan dukun Bu, lirikannya tajam. Pengen ibu pakai 2 hari nyangkut Bu di pohon kelapa sobek separoh ya, masuk ke rantai. Ini ternyata mungkin bisa jadi ainnya banyak ya. Maka kenapa ada doa memakai baju baru ya, boleh duduk ya sendiri juga ya. Nah itu makanan-makanan juga ya sama. Kemudian menyebabkan hal-hal negatif ya. Ain itu punya kekuatan negatif, berasal dari pandangan seseorang yang kagum atau dengki hingga membahayakan sampai tingkat kematian. Ya, maka nanti ada banyak orang kena jantung koroner, ya, dadakan terasa sesak, nggak lama tidak bisa ditolong. Nah itu juga sama. Maka di sini
pandangan-pandangan yang negatif itu pun berbahaya, maka tidak boleh berlebihan. Nanti ada caranya ya. Cara menghindari ain bagaimana? Pertama adalah meminta perlindungan Allah, karena Allah memerintah supaya secara kita tuh bersungguh-sungguh meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan ya. Boleh pakai doanya yang di situ diriwayatkan hadis Bukhari ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lam. Aku memohon perlindungan kepada Allah untukku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang berbahaya serta ain-ain yang mencela. Biasanya ada pada zikir pagi dan petang ya. Maka ini menjadi bagian salah satu untuk menghindari adanya ain ya. Yang berikutnya adalah melindungi dari ain itu dimunculkan lewat surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Apa Rasulullah terkena ain? Ya, Rasulullah terkena ain. Jadi ada yang orang hasad, nggak suka. Akhirnya orang itu kemudian mengambil rambutnya dan ditanamkan. Jadi sihir itu sebenarnya berawal dari ya, hampir kebanyakan sihir itu berawal dari ain. Dari ketidaksukaan atau suka berlebihan orang jadi ini. Maka akhirnya diturunkanlah oleh Allah surat perlindungan yaitu surah Al-Falaq dan kalau ini dibaca, kami baca nanti akan paham cara untuk memahami surat menjadi karena kita bacanya sambil yakin dengan perlindungan. Ya. Kedua adalah mendoakan keberkahan. Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik alaih. Itu menjadi doa apa yang dikehendaki Allah, inilah apa yang dikehendaki Allah. Tiada kekuatan selain dengan Allah dan Allah. Ya, ini kalau kita kagum, ya. Ini juga terhadap anak-anak misalkan ya, kemudian kepada anak-anak, kemudian terhadap siapapun tidak sama ya, itu
Jadi kan biar bisa. Ya, sip. Alhamdulillah. Paham Ibu ya? Maka berkaitan dengan pamer itu bukan orang lain yang menyikapi bahwa dia sedang pamer. Yang tahu dia pamer apa enggak adalah diri kita sendiri. Maka ibu-ibu tidak boleh ambil kesimpulan. Pamer itu yang punyanya, yang punya hatinya, ya. Misalkan ibu pakai baju, ya, aku mau pakai baju ini, kenapa? Aku jadi kelihatan cantik, gitu. Nah itu udah hati itu yang akan menjadi lemparan air itu kena apa enggak. Tapi kalau ibu pakai baju itu, memang niatnya kagak ada baju lain, emang itu doang, belum kering. Misalkan aku mau pakai baju ini aja, soalnya di keluarganya suamiku, keluarganya campuran, ada yang non, ada yang muslim. Aku nggak mungkin pakai baju muslim yang istilahnya nggak disukai oleh kebanyakan orang, maka ia memakai beberapa baju yang cerah misalkan, ya, karena ia tahu pasti agak susah diterima kalau sudah pakai bajunya muslimah warna gelap di lingkungan keluarganya nggak belum paham agama, maka ia memakai yang mubah, ya. Nah itu berarti niatnya. Tapi kalau niat kita sudah memakai itu, aku pakai ini biar kelihatan kayak orang kaya, nah itu berarti niatnya yang salah. Maka yang kena aib itu adalah dari niat yang salah. Paham ya Bu? Nah maka kenapa hati-hati dengan hati kita. Sama ketika ibu kemudian memberikan status nyindir ke siapa, ibu sendiri yang kena aib. Maka nggak usah pakai sindir-sindiran. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Apalagi kalau bermasalah dengan pasangan, ibu kemudian menulis statusnya di media sosial. Ya jangan sembung naik ojek. Ibu langsung kirim aja face to face ke suaminya. Pah, baca pah. Kalau baca tuh direspon. Jangan diem mulu, boleh. Gak apa-apa. Tapi kalau ibu justru di media sosial sehingga semua membaca dan semua memberikan pikiran masing-masing, ibu sedang memberikan lowongan ain berjamaah untuk menggempur suami ibu. Kenapa ujung-ujungnya kenapa kagak bisa cari kerja? Kenapa nggak bisa nafkahi? Kenapa makin lama makin kasar? Karena lemparan itu semakin berat. Maka itu bukan solusi. Solusinya adalah melawan kekecewaan dengan doa dan tetap berbuat yang baik. Menyampaikannya pun bil hikmah. Supaya kita nggak kena ain. Kalau ngomong sambil benci, tahu nggak? Coba situ tahu nggak? Ya kan Bu? Ngomong sih, benci tapi kan. Akhirnya iya julid. Padahal Allah memerintahkan dalam surah An-Nahl 125 itu bil hikmah. Kita ngerjainnya bil julid, bil marah-marah. Kan nggak sampai tuh pahalanya. Yang muncul akhirnya hasutan setan. Berubah kagak dia, kita penyakitan. Ya kan Bu? Kenapa jadi encok, kenapa kelayangan ya? Ujung-ujungnya haidnya mulai istihadah. Mulai mimpi ketemu laki-laki di dalam tidur. Mulai mimpi pula India-Indiaan. Gendong bayi lagi. Besok-besok sakit pinggang. Pahanya banyak biru-birunya. Besok ribut lagi. Dicolek tendang. Makin emosi ya Bu. Ujuk-ujuk muncul Bu. Mangkrak di rahim denjolan. Terakhirnya kena neong, kena kista. Ya kan? Nah itu bagian-bagian yang berawal dari kekecewaan, sedih, niat-niat yang salah, kemudian dimanfaatkan oleh setan-setan yang bisa mengetahui kita. Kita nggak bisa ngerti mereka, lihat aja kagak. Mereka bisa lihat kita, bisa merasakan kita. Ini musuh yang nyata ini kata Allah. Ya kan? Bahaya enggak? Maka wujud suami ibu-ibu, anak ibu-ibu, orang tua ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu semua di sini ya, yang bentuknya macam-macam nano-nano itu semuanya sudah ada setan-setannya yang mereka lagi nunggu-nunggu gimana kita perang, musuhan, benci, julid, ngiri, ya Bu ya? Itu yang sedang ditunggu oleh mereka supaya kita bergejolak jiwanya, memunculkan ain-ain terhadap diri maupun terhadap orang lain, ya. Kemudian berikutnya ya, itu ya. Maka di sini kenapa ini menjadi penyakit yang salah satunya bisa dijadikan tanda-tanda orang terkena ain ya. Salah satunya kalau malam dia susah tidur.
karena sudah mulai ada fungsi liver yang tidak bisa aktif. Jadi liver itu punya jam biologis. Kalau dia jam 10 maksimal itu sudah ngantuk harusnya. Itu kalau normal. Tapi kalau hatinya sudah ada penyakit nggak bisa. Jam 10 terang, jam 12 terang, jam 1 makin terang. Walaupun kelihang-kelihangan matanya terang dulu ya, Bu. Kenapa? Ada racun dalam hati kita, coba dicek. Ada enggak yang kita benci banget, kecewa banget sama orang? Atau ada peristiwa yang masih susah untuk kita lupakan? Jadi kalau cerita masih nangis gitu. Iya Ustazah. Jadi padahal ceritanya itu sebenarnya zaman dulu dia waktu masih TK. Kenapa nangis aja ya? Ya itu kan ada setan yang menyimpan di dalam dadanya dan itu ada pada lambung. Ya, orang yang kena gangguan lambung itu gampang mengunci apa namanya kehidupan yang sedih ke apa sesuatu peristiwa yang buruk itu di lambung. Ya, maka itu di situ tempatnya setan salah satunya. Maka orang gangguan lambung itu memang terus menerus harus istiqomah diobati. Kalau enggak dijadikan oleh setan sebagai sarang. Dan akhirnya dia gampang memendam kesedihan. Pokoknya sesuatu yang sedih, yang nggak enak-enak itu dia kunci di dalam itu. Keluar kapan aja. Yang disukai oleh setan. Jadi baper bawaannya, ya. Akhirnya muncul, ini kita gara-gara uak saya gitu ya. Ini gara-gara bapak saya. Nah, begitu kerjanya setan. Supaya akhirnya mengeluarkan semua memori. Padahal dikatakan dunia adalah negeri coba. Cuman ibu bagian cobanya kayak gitu. Ada yang dari orang tua, ada dari saudara, ada dari anaknya sendiri dan sebagainya ya. Tapi kalau lambungnya makin sehat, makin sehat, makin sehat, insya Allah ia akan gampang. Gasnya nggak tinggi dia. Jadi suasananya nggak asam. Suasana basah itu fresh, seger, bahagia dia. Jadi kalau sendiri cuma dikit, bukan cuma minta sama Allah disibukkan dalam ibadah dan dakwah. Aku dapat masalah ya. Gak lama dia masih mikir, oh iya ya kan karena masalah ini aku jadi sholatnya jadi tambah malam-malam tambah, zikirnya tambah sambil nangis-nangis. Oh iya betul, berarti doanya dikabulin. Pantesan dikasih masalah. Itu adalah jawaban-jawaban ketika lambung tidak memiliki kendali yang tinggi. Sehingga akhirnya sisi berpikirnya dia tuh diarahkan menuju yang baik. Ada waswisu di dalam diri kita, di sebelah kanan tuh malaikat. Kalau kondisi lambungnya sehat, livernya sehat, ilmunya kuat, imannya kuat, yang bagian kiri waswisu dari setan kecil. Sebenarnya mau sedih. Aku kan cuma minta disibukkan dalam ibadah dan dakwah. Iya, justru gara-gara ini aku jadi ngebut ya. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, kan aku tahu aku nggak kuat. Oh iya, akhirnya muncul, ya kan? Tapi kalau lambungnya bermasalah, hatinya ada racunnya, terbiasa stres, depresi oleh peristiwa, nggak bisa jawab gitu. Ya Allah, apalagi ini ya, gitu ya. Kenapa aku terus, kenapa nggak orang lain terus saja akhirnya memunculkan keluhan demi keluh. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang gampang mengeluh maka hidupnya akan semakin gelap. Terus berikutnya, kalau Allah itu memberikan sesuatu dan kita justru tidak bersyukur maka akan mendapatkan azab. Imam Hasan Al-Basri mengatakan siapa yang pandai mengeluh maka hidupnya semakin gelap dan peka. Paham? Ya? Nah ini, maka hampir semua sendi hidup kita itu diteropong sama setan karena ia ingin masuk sekali dalam hidup kita seperti kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sampai bangkrut, anak meninggal, bercerai, penyakit kulit sebenarnya ditunggu oleh Nabi Ayub tuh oleh setan tuh apa? Nabi Ayub itu menyerah atau putus asa, sedih, jengkel. Tapi yang terjadi Nabi Ayub alaihissalam justru mengatakan ini datang dari Allah. Walaupun dia tahu, aku telah diganggu setan. Berarti Ayub tahu nggak dia diganggu setan? Tahu. Tapi ia tahu setan bisa melakukan itu karena Allah. Maka akhirnya yang dilakukan kalau ibu-ibu menghadapi masalah apapun, setan itu sudah ada di situ semuanya. Lagi nunggu kapan ya ngeluhnya, kapan ya dia nangis-nangis terus nyalahin, kapan ya dia marah-marah, ngomel-ngomel, kapan ya dia dendam, itu senang banget. Tapi kalau orang tuh ingat pada Allah, dia tahu, ya Allah, aku tahu inilah akan berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku kesabaran, berikanlah aku kekuatan. Akhirnya terus mendekat pada Allah dan yang kedua, meng-all-outkan kebaikan. Jadi kalau berbuat baik itu jangan separuh-separuh, all-outin supaya nanti all out pula pertolongan Allah. Kalau lagi dicoba sama Allah berlebihan dan hampir semua dicoba, cintain Allahnya harus ugal-ugalan, harus all out.
ibadahnya makin banyak, zikirnya makin banyak, berbuat baik pada keluarga kita lebih daripada biasanya. Yakin Allah pasti beri bantuannya itu lewat jalan mana pun. Itu tanda kalau kita paham, kalau lagi dicoba makin kenceng, iman kita makin kuat. Itu maunya. Tapi kalau pengen setan nggak gitu. Cobaan yang Allah berikan, ia sudah siap-siap akan aku tunggangi cobaan-cobaan ini. Maka memang sebagian setan itu sudah tahu kitab Lauhul Mahfuz, ya, yaitu dia bisa membuka kitab Lauhul Mahfuz kemudian mencuri tentang garis nasib kita, sehingga dia bisa tahu kapan aku datang untuk membuat dia putus asa. Oh, nanti yang ngalamin kecelakaan aku siap di situ tuh, ya, jadi susah sembuhnya, tadi biar ngegerutu, ya, dan sebagainya. Nah itu, maka kenapa pertama tidak boleh mempercayai para peramal, karena peramal itu sebenarnya ia diberitahu oleh jin. Jin memang tahu tentang kisah hidup kita, tapi perintah Allah tidak boleh percaya. Bukan karena benar nggak benar, tapi tidak boleh percaya. Karena kalau sudah percaya kita masuk perangkap mereka, dan akhirnya kita dipermainkan dan jauh dari pertolongan Allah. Di dunianya sengsara, di akhiratnya kita menderita. Terus mau istirahat di mana, Bu? Udah capek di dunia, sampai pula kita di akhirat. Cukup kalau capek itu di dunia aja. Paham ini, Bu? Iya. Jadi semuanya itu, Bu, kalau kita ingin diberikan kebaikan harus perbaiki hatinya dulu. Ya, Bu, ya. Baik dari berkaitan penyakit fisik, penyakit ketidaknormalan rumah tangga, penyakit ketidaknormalan berupa materi, ya, ataupun berupa apapun, kembalikan lagi dengan cara membersihkan hati kita. Jadi nggak usah gampang terguncang. Biasa aja. Kalau tertimpa musibah gak usah sedih-sedih banget. Kalau lagi dikasih enak-enak gak usah girang-girang banget. Kalau ada banyak hal yang gak seperti keinginan kita gak usah marah-marah banget. Apalagi kecewa pakai banget. Biasa saja. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu Allah berikan hanya untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar beriman, siapa yang berdusta. Ya, maka insya Allah semua cobaan-cobaan Allah itu tidak lain untuk membersihkan dosa kita. Senang nggak kalau dibersihin dosanya? Atau mau bawa dosa? Baju ibu-ibu kalau kotor maunya dibersihin apa dibiarin? Nah, maka kalau ibu-ibu lagi ditimpa masalah harus bersyukur. Berarti sedang dibersihkan. Jangan ditambahi dosanya, tapi dijalani dengan sabar, dengan tidak banyak ngeluh ke manusia. Boleh nggak ngeluh ke Allah? Boleh. Tapi nggak boleh ngeluh ke orang. Makanya nggak usah gampang curhat. Karena kalau udah biasa curhat, lisannya nggak bisa terjaga, akhirnya susah mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya saya paling nggak mau menceritakan masalah saya kalau belum selesai. Takut nanti ditunda pertolongannya. Harusnya dapat pertolongan hari ini nih. Yang cerita kita kebut pengen dikuatin, akhirnya apa? Diundur 10 tahun yang akan datang semua. Karena Allah maha cemburu, kata Imam Syafi'i. Jangan biasakan menceritakan apapun kepada makhluk kecuali konsultasi. Berarti tanya orang yang paham hukumnya. Cari orang yang di situ berilmu untuk konsultasi. Bukan hanya untuk didengarkan. Makanya hati-hati nih yang suka lihat TikTok. Kadang-kadang manusia itu ingin bercerita. Dia tidak butuh solusi. Itu bukan dari kita. Karena bagi kita lisan kita terjaga. Maka kita butuh, kalau cerita sama orang, aku butuh solusi. Aku harus cari ketemu orang yang berilmu. Kalau kalian belum tahu ilmunya, aku nggak bakal cerita. Karena percuma, ya kan? Hanya akan membawa kita jauh dari sabar. Orang nggak sabar tuh nggak enak, Bu. Sabar itu manis sebenarnya. Kalau ia terus berlatih, akhirnya yakin, ya Allah dibantu juga kondisi kayak gini. Akhirnya dia merasa seru sedih. Kemarin aku nangis, aku ngelakuin Masya Allah ya. Akhirnya pada titik ini, akhirnya besoknya air matanya sudah mulai berkurang. Mulai tegar, akhirnya biasa saja. Pahalanya terus bertambah. Alhamdulillah. Ya, paham Ibu? Ya, maka nanti yang pertama adalah orang yang kena gangguan jin nasab itu orang yang leluhurnya pernah berbuat kesirikan, pernah pasang sesajen, orang tuanya pernah pergi ke orang pintar, ke dukun, ya Bu ya, dikasih jimat, kalau anak kecil dikasih kalung warna hitam,
Ya Bu, kalau lagi hamil pakai bangle, pakai peniti ya Bu ya. Kalau lahir anaknya sampingnya gunting, itu nggak dikasih pacul. Kalau mau bangun rumah, rumahnya dikasih apa? Ya pisang, bubur, putih, apalagi. Nah itu menjadi tanda bahwa kita sudah mengabdi dengan kesyirikan dengan itulah awal malapetaka. Ya, maka sering-sering bacakan rumahnya surah Al-Baqarah ya Bu ya, sama bikin kajian-kajian. Nanti siap kajian terapuran gantian di rumah ibu supaya rumahnya nanti bisa menghilangkan banyaknya hal-hal yang syirik-syirik. Jadi lama-lama setannya males ke situ, kenapa? Panas. Pas kita yang datang, adem, kata setannya Pak, panas. Bukan dibalik. Kok ini rumah panas bener? Iya kata setan, enggak adem. Ternyata udah kebanyakan setan di situ. Jadinya panas. Bawaannya berantem mulu. Kalau buat tidur susah, buat meremnya ibu ya. Dikit-dikit tidur mimpi jatuh dari pohon tuh, dia jadi tidur deh Bu ya. Kaget ya. Nah itu ya. Begitu ya Bu ya. Dan mudah untuk memaafkan orang lain atau meminta maaf. Nggak usah lah memendam kekecewaan berlebihan. Nggak ada untungnya. Justru itu adalah pintu-pintu setan ya. Sehingga sholat kita, kemudian zikir kita kadang-kadang habis karena adanya amalan hati kita yang kita tidak memperbaiki. Hasad, gak suka ya, aku nggak mau diruqyah sama ustazah itu, kenapa nggak mau, aku maunya sama yang sana, kenapa, ada ternyata hasad dalam dirinya. Nah itu karena merasa bahwa dia lebih baik dari ustadz tersebut. Nah itu tanda dia hasad ya. Akhirnya sholat malamnya, zikirnya, baca Qurannya habis karena seperti api ya, pas kembali pada Allah ternyata tidak membawa apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Paham Ibu? Yang kedua, kita pernah berbuat syirik. Pernah Ibu ke dukun. Pernah cari air. Ya, air sumur Ibu ya. Air meminta ke sana ke sini. Nah, kalau ibu-ibu pernah melakukan itu, maka jangan harap ibu akan baik-baik aja. Pasti gampang sedih, gampang marah, gampang tertekan karena orang yang sudah bermain-main dengan jin, ia akan jadi budaknya sampai 7 turunannya. Dan turunannya ada yang nggak normal. Pergi ke mana sebentar pulang-pulang anget. Kenapa? Kata jinnya, itu ada anak kecil. Rumahnya ada buat kita, oi. Gitu. Kok bisa? Ternyata emaknya pergi ke dukun. Ya, pas pergi ke dukun ternyata dia jadikan tumbal supaya dukun itu makin laris. Makanya hati-hati kalau pergi ke dukun, dikira mereka nggak main-main tumbal-tumbalan, pakai. Itu yang membawa akhirnya kenapa penyakit kita nggak kelar-kelar, kenapa anak kita ada-ada aja, bukannya makin sayang sama kita, maka makin keras, bikin sedih. Ada nanti hal-hal yang aneh keluar cacat ya kata Imam Syafi'i. Dan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau ada anak yang lahir tidak fitrah itu dosa orang tuanya. Karena sebenarnya anak lahir itu nggak boleh cacat. Dia fitrah, sempurna. Kita ya lagi hamil nangis mulu. Karena bapaknya nangis terus, sensitif, dan betul. Maka kenapa orang hamil itu dimintakan mendapatkan teman yang imannya kuat. Nah ibu temannya tukang gosip. Terakhirnya membara terus marah-marah dulu ya kan. Nah kan Maryam ditemani aja sekali barnya adalah Nabi. Maka anaknya utuh sempurna. Walaupun ia tidak disentuh oleh laki-laki. Keadaan jiwanya memang gak kuat. Tapi ketika temannya adalah yang menguatkan keimanan, seperti itu. Maka begitu pula ketika kita sedang hamil. Jangan mengada-ada, jangan ngadi-ngadi gitu ya. Yaitu mencari teman-teman yang justru tidak membawa kita kuat dalam keimanan. Nah, maka memiliki teman selektif. Harus kecilkan circle kita. Yang bikin kita ingat sama Allah, temenin dia. Yang bikin kita nggak ingat sama Allah, ingatnya dunia aja, tinggalin. Gak usah sering-sering. Penyakit itu. Nanti kita akan justru jauh dari Allah, membawa banyak keburukan. Dan di akhiratnya nggak kasih syafaat. Berteman dengan orang yang membawa kebaikan itu enak. Nanti di akhirat kita amalnya sedikit, kemudian kita kenal dengan orang itu, dan orang itu mengakui, kita masuk surganya Allah. Enak kan? Nah, maka untung Bu, kalau punya teman mengingatkan kita pada akhir. Nah, kalau ingatnya ke dunia, panas aja Bu. Cerita, suamiku nggak ngasih uang bulan 2 hari. Cerai lu cakep juga. Ngapain ditungguin kayak gitu, enak bener deh, cerai. Wah, temennya nggak tahu tentang hukum Islam. Maka bawanya nafsu. Udah kalau kayak gitu melemparin aja tuh.
Emangnya dikira kita, kok pelacur aja bayar, maksud kita kagak, kan? Karena nggak pakai iman. Tapi kalau pakai iman sabar. Setiap apapun keburukan dalam hidup kita tidak lepas dari dosa-dosa kita. Cuman kadang-kadang kita maka biasa ingat yang baiknya dong. Doain terus. Kalau nggak dapat di dunia nanti dapat di akhirat. Ada orang-orang yang nanti berangkas pahalanya gede banget sampai dia bingung. Ini pahala apa? Kata Allah, pahala kesabaran waktu aku coba suamimu mirip Firaun. Tapi kau kaya Asia, jangan pula jadi Firaun perempuan. Pas rumah tangga kalian Firaun. Jangan dibalas Firaun dengan Firaun lagi ya. Tapi kata Allah, balaslah kezaliman, kejahatan dengan cara kebaikan. Karena sesungguhnya akulah penolong kali. Paham ya? Masya Allah ya. Kemudian ain. Orang yang kena ain tadi ya bisa dari gejolak jiwanya, gejolak orang lain ya terhadap apapun benda, sama pengen banget ibu tuh beli mobil sampai teriang-iang, itu kan sama akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar ibu. Nah itu dimanfaatkan oleh setan, disimpan hingga satu waktu kalau sudah dapat kita akan terguncang, bisa langsung tiba-tiba sakit ya. Maka nggak pula memimpikan sesuatu itu berlebihan ya, biasa saja. Kalau dapat alhamdulillah kita manfaatkan lebih baik, kalau enggak berarti itu sudah yang terbaik ya. Karena nggak semua orang tuh kuat menghadapi cobaan enak ya. Kalau coba enak semuanya hampir rata-rata bisa kuat. Itu kata para sahabat ya, Rasulullah kami itu selalu bisa menghadapi cobaan yang enak. Akhirnya jadi rajin sholat ibu, jadi rajin sholat malamnya ya kan, jadi rajin baca Quran supaya dapat pertolongan Allah. Pas dapat cobaan yang enak, enggak ibu lupa mau kajian, kan itu buat orang yang sakit terapi Quran, saya mau udah sembuh. Itu mau buat rumah tangganya yang trouble, rumah tangga saya mah baik-baik aja ya kan. Terus kemudian ngajian terapi Quran, enggak, kenapa rukyah mulu, terakhirnya setan jadi suka dia sama saya gitu kan. Ada aja jawabannya kan, karena ngerasa sudah tidak perlu, karena sudah merasa sembuh, karena sudah enak ya. Dan kemudian juga merasa sombong. Maka itulah tidak semua orang tuh bisa Bu untuk menghadapi cobaan yang enak. Maka kalau dikasih cobaan yang enak-enak gak usah marah-marah, karena sesungguhnya bisa jadi itu adalah yang terbaik yang membawa kita nanti di hadapan Allah jadi orang yang mulia. Ternyata kita punya brankas yang nantinya menolong di waktu kita di dalam sakaratul maut, di dalam kubur, sampai nanti di hari penghisaban, masuk neraka atau sudah, itu tuh penuh ternyata amalnya. Kenapa? Ternyata cobaannya enak-enak. Maka yang enak itu tidak selalu enak, yang enak juga gak selalu enak ya. Maka kembalikan semua cobaan baik buruk itu datang dari Allah. Cara menyelesaikannya pun dengan cara Allah, jangan menurut kita. Kata Jalaluddin Rumi begini, sabar itu adalah kita hidup itu sesuai keinginan Allah aja, bukan keinginan kita. Kemudian yang kedua, membawa hati kita terhubung sama Allah. Sabar itu akhirnya merasakan semua yang Allah dasarkan kita itu manis, gak ada yang salah ya. Yang terakhir adalah menunda kepuasan. Jadi nggak usahlah berpuas-puas di dunia, karena nggak semuanya harus kita puaskan di sini. Ada tempat pembalasan, Maliki Yaumiddin, di mana Allah akan membalas semuanya dan tidak akan pernah salah. Maka kalau nggak dapat di dunia lah bahasa nggak apa-apa ya, kita masih punya hari pembalasan. Tapi semua fitrah baik itu kata Allah, Allah akan kembalikan. Dan salah satu azab yang didahulukan adalah durhaka kepada orang tua. Ya, kalau durhaka terhadap orang tua memang akan dirasakan belum sampai akhirat, udah dicoba, udah dirasakan di dunia. Maka kenapa akhirnya tetaplah berbuat baik pada orang tua kita ya, walaupun ia kafir zalim sekalipun ya. Yang berikutnya tetaplah mendoakan yang baik-baik, jangan mau dipermainkan perasaannya oleh setan. Karena makanan setan itu adalah perasaan-perasaan kita yang berlebihan ya. Akhirnya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Ibu Ulfa. Gimana Ibu Ulfa? Saya minum nggak apa-apa ya? Iya, curhat nih Mak, tapi saya ke Mama.
takutnya ada salah paham lagi. Jadi ini yang yang bisa kita pahami bisa tahu adanya fitnah kita lah. Kenapa lah dia saja saya gitu. Jadi saya bagaimana bisa orang saja maksudnya. Maka saya harus berbaik lagi maksudnya waktu kami soalnya kan dia sendiri masalahnya dia tidak melihat saya niat baik menolong kami tapi dia berpikirannya negatif jadi saya berpikiran beda saya nggak main lagi ke dia saya paham itu bagaimana sebenarnya. Baik. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu terkenal dermawan ya, sering membantu. Pada suatu waktu yang dibantu ini justru memfitnah Aisyah bahwa Aisyah itu telah berselingkuh. Sampailah Rasulullah kemudian tidak mau bersentuhan dengan Aisyah. Segitu parahnya ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Aku bersumpah, aku tidak akan membantumu lagi. Apa teguran Allah? Apakah engkau pun tak mau aku maafkan kalau kau berbuat kesalahan? Kemudian akhirnya Abu Bakar ketakutan. Kemudian dia mengambil sumpahnya dengan cara aku tidak akan melanjutkan sumpahku dan aku tetap akan memaafkannya dan tetap membantunya. Kedua, bila mana kalian dizolimi, kemudian kalian tetap berbuat baik, maka akulah yang akan menjadi penolong kalian. Ya, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjadikan bahwa kejahatan dengan kebaikan itu berbeda, kata Allah. Iya enggak? Kejahatan dan kebaikan di mata Allah itu enggak sama. Maka ia akan kembali kepada siapa saja yang melemparkannya. Maka luruskan niatnya. Kalau kita niatnya sudah baik, kemudian orang tersebut curiga terhadap kebaikan kita, selama ia tidak mengatakan kamu nggak usah kesini lagi ya, maka tetaplah berbuat baik. Kecuali ia sudah mengatakan kamu nggak usah kesini lagi, ya sudah, jangan ke situ lagi. Ntar kalau ke situ dia darah tinggi lagi. Aku udah bilang jangan ke sini gitu kan, emosi kan. Kalau kita nggak dengar langsung, orang itu tidak melarang kita untuk di situ, ya datangkan, perbaiki hati kita, doakan. Bisa pakai terapi Quran jarak jauh, bisa bacakan Al-Fatihah, bisa bacakan Ar-Rahman, minta diperbaiki fitrahnya. Bisa jadi di antara kita memang ada setan-setan yang memberikan waswisu. Ya, salah satunya adalah hasutan supaya membenci gitu. Maka insya Allah kebaikan itu akan kembali pada kita sendiri, ya Bu ya. Bisa jadi Ibu setelah itu rezekinya makin lancar. Entah kenapa anak-anak Ibu jadi nurut gitu. Padahal nggak banyak bicara karena Allah tahu betapa Ibu melakukan kebaikan itu tulus. Walaupun orang yang mendapatkan kebaikan itu ia tidak tahu berterima kasih. Karena keburukan itu sebenarnya berat. Orang yang melakukan keburukan itu sebenarnya sudah ngerasain. Nanti ada hati yang nggak enak, badannya tiba-tiba nggak enak juga, itu menjadi bagian balasan bahwa keburukan itu nggak enak. Maka kebutuhan berbuat kebaikan itu jangan terpaksa, kebutuhan kita butuh berbuat baik supaya kita semakin baik-baik aja. Gitu ya Bu ya? Iya. Kita jawab ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Paham Ibu? Maka memang nanti semakin kita mendekati akhir zaman, penyakit ain semakin besar. Karena itu berawal dari imannya yang lemah. Iman terhadap apa? Iman terhadap Allah, bahwa Allah itu punya kuasa. Karena kita tuh kadang lupa ya, pengennya kita yang balas gitu ya, biar puas rasanya kan. Kalau kita yang balas, kita pasang strategi, kita diemin dia, ya kan, kita blokir. Terus setelah itu kita nggak usah tegur sapa, ya kan puas ya Bu ya. Kita berstrategi kayak gitu, kenapa? Saking lupanya bahwa yang ngasih masalah itu adalah Allah. Maka imannya itu belum sampai ke hati dan belum sampai membuat tingkah laku kita berubah. Baru sampai ke kepala. Maka mungkin di kepalanya separuh, jangan-jangan. Ya. Yang kedua adalah kita selalu mengharapkan balasan itu instan. Pengen cepat aja bawaannya. Maka di mana kita latihan kesalahan? Dunia aja yang sering diuji sebentar gini aja kita sering gak kuat kan Bu. Kapan ya Allah selesainya? Padahal orang-orang yang terlebih dahulu kembali kepada Allah, mereka bilang apa? Apa kami pernah hidup di dunia ya Allah? Karena saking sebentarnya ia merasakan kehidupan di dunia. Ya, kita kan kayaknya karena belum ketemu nih, belum dipendem gitu ya. Jadi rasanya kayak kita tuh lama kali nih coba kelar-kelar ya. Tapi kalau udah kembali ya Allah, aku pernah aku hidup. Ini amalku cuma segini doang. Akhirnya menyesal. Jangan sampai menyesal setelah dilihat lahat, Bu. Percuma. Lebih baik nyeselnya sekarang ya. Jadi kalau pas lagi menghadapi coba, ingat dosa itu bisa jadi motivasi untuk dosa saya banyak.
Oh ya saya dulu sering julid sama ibu ini. Oh ya saya dulu sama suami saya sebel banget. Oh ya saya sama ibu saya bukan main jengkelnya. Akhirnya kita tahu, oh mungkin inilah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Paham ya? Maka insya Allah jiwa kita nggak gampang terguncang. Akhirnya setan lama-kelamaan nggak suka. Maka itu yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam ketika akhirnya setelah 30 tahun akhirnya Allah kembalikan kemenangannya, dikembalikan istrinya, dirubah hati istrinya. Maka yang maha membolak-balikan hati siapa Bu? Maka pasangan ibu yang masih belum lurus-lurus itu, anaknya, menantunya, itu karena memang Allah belum memberikan hidayah. Terus doakan ya, terus sampaikan yang baik-baik, dan cukup kita gantungkan keinginan kita kepada Allah sampai kita kembali. Insya Allah ini akan menjadi bagian yang membawa mental kita semakin tangguh, gak gampang remuk, gak gampang berceceran. Jadi tangguh itu bukan membuktikan aku kuat, sombong dia. Pas gak kuat depresi bunuh diri akhirnya. Tapi tangguh di sini ia memahami bahwa baik buruk itu datang dari Allah. Aku cukup melakukan yang baik-baik aja semampuku. Terus saja dan minta sama Allah. Itulah yang akhirnya dia ngikutin jalan takdir terserah Allah. Maka insya Allah disinilah tangguh dia, karena iman itu membawa kebaikan, kesehatan, dan juga membawa ia akan semakin menuju jalan-jalan takwa. Dan akhirnya Allah tampakkan dunia memang bukan untuk mendapatkan semua. Belum dapat semua aja dia udah tetap bahagia selama di jalan takwa. Paham ya? Alhamdulillah. Cukup ya Ibu untuk hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi bagian yang mampu memotivasi, memberikan, mencerahkan untuk berkaitan dengan seluruh penyakit, permasalahan. Kembalikanlah dengan cara membersihkan hati kita. Kalau benci nggak usah benci banget, kalau kecewa nggak usah kecewa banget ya. Kalau senang nggak usah senang banget. Pokoknya selama di dunia mah masih bersenda gurau ini, kata Allah ya. Ini belum dijadikan sebagai kesimpulan. Nah, kalau mau tahu diri kita itu seperti apa, nanti pas sakaratul maut bisa nggak melafazkan kalimat tauhid, itulah sesungguhnya diri kita. Dan orang yang nggak menyimpan rasa sedih berlebihan, tidak ada nama tertinggal di situ sebuah permusuhan atau kecewa atau dengki, jengkel, maka insya Allah mudah ia melafazkan kalimat tauhid. Karena malaikat pencabut nyawa itu akan ngecek dulu hati kita. Kalau hati kita merasa semua yang terjadi adalah karena Allah, maka begitu mudahnya Allah akan memberikan kepada kita, yaitu kado terindah dengan husnul khotimah. Semoga kita semua mendapatkannya ya. Maka tak perlulah kita berlebihan menyikapi semua apapun dalam hidup kita. Kembalikanlah semua hidup itu tidaklah seperti yang kita inginkan. Selama itu sesuai dengan ridho Allah, insya Allah kita akan bahagia. Amin amin ya robbal alamin ya. Baik Ibu, teruskan sabarnya, teruskan untuk berbuat baiknya, teruskan untuk mengibah kepada Allah dan mendoakan semua yang hadir dalam hidup kita, dan teruskan cari ilmunya. Sampai kata Allah, ya hayatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka tak perlu kita memiliki dalam diri kita kesimpulan sampai kapan ini, sampai kita kembali kita tetap berbuat baik. Dan kebaikan itu yang menilai Allah. Jadi nggak boleh GR. Aku baiknya udah banyak banget ya Allah. Jangan, kita belum tentu dipandang baik oleh Allah. Maka tak perlu pula kita memandang orang lain itu seperti yang kita pandang. Fokuskan berbuat baik itu karena masalah orang lain berbuat baik atau tidak terhadap diri kita itu bukan menjadi masalah utama ya. Baik Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat hidayah bagi saya yang berbicara di depan ini. Semoga kelak Allah menolong saya dari hisab ya, karena yang bicara pun sama-sama lagi dicoba, sama-sama lagi latihan ya. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ya. Maka kita sama-sama berbuat baiknya karena Allah Subhanahu dan kita adalah Rasul. Ya, baik kita akan lakukan terapi Quran. Semoga sudah wudhu semua ya. Kita menghadap ke kiblat. Boleh dibuka airnya. Ada yang baru ikut terapi Quran? 1, 2, 3. Ya.
Sudah siap. Kalau nanti pengen muntah, dimuntahin aja. Enggak juga enggak harus nyari-nyari. Enggak pula iri kalau di temennya muntah, saya kok enggak.